Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tarawna ma'aro qala la fa inna la ara alfitan hilala buyutikum kawakil qatri. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melakukan siaran ceramah seperti ini. Mudah-mudahan ini sebuah cara, sebuah upaya bagi kita untuk melakukan tawasau bil haq, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan juga di dalam kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa di dalam era informasi ini, era keterbukaan ini, masyarakat, seluruh anggota masyarakat, setiap individu memiliki kemampuan, memiliki ruang untuk menyampaikan, mengekspresikan pikiran, pendapat, gagasan, dan apapun yang ada dalam hatinya di ruang publik, yaitu di ruang media sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, jutaan orang dengan jutaan cara pula menyampaikan keluh kesah, mencurahkan kekesalan atau kebencian di dalam media sosial tersebut. Tentu ini semua merupakan peradaban baru di dalam peradaban kita, dan ada nilai yang dilupakan atau yang hilang di dalam budaya kita, diganti dengan nilai yang baru. Ini sebuah keniscayaan. Namun ada hal yang paling mengkhawatirkan, yaitu di mana ketika semua orang tanpa batas memiliki kewenangan, memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan segala pikiran dan isi hati, bahkan mencaci orang lain, maka kebencian, pertengkaran, pertikaian, dan lain sebagainya menjadi bermuara di tempat itu. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau meramalkan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi zaman yang disebut dengan zaman pertengkaran, dan zaman pertengkaran itu kini telah tiba. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menggambarkan sesuatu, pertengkaran, permusuhan, pertikaian itu jumlahnya sangat banyak, terjadi di setiap rumah-rumah kita semua, bukan dengan orang lain yang berbeda, bukan orang lain yang jauh, yang berbeda budaya, berbeda agama, bahkan terdapat pertengkaran itu di antara rumah-rumah kita. Asropan Nabi sallallahu alaihi wasallam utumin min atomil madinati faqala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas suatu bangunan yang tinggi di Madinah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, hal tarawna ma'aro, kata Rasulullah pada para sahabat, apakah kalian mengetahui apa yang aku perhatikan, apa yang aku lihat? Sabda Rasul, qalu, para sahabat menjawab, la, tidak ya Rasulullah, fa ini la aro alfitana hilala buyutikum kawakil qatri. Kata Rasulullah, bahwa aku melihat, sesungguhnya aku benar-benar melihat huru-hara pertengkaran terjadi di antara rumah-rumahmu itu, seperti kawakil qatri, seperti derasnya air hujan. Jadi pertengkaran yang terjadi di setiap rumah itu deras sekali seperti derasnya air hujan.
Subhanallah, ya Nabiul Mustafa, wahai Nabiku, kami tengah berada di zaman ini, zaman yang engkau sebut tazharul fitan, menyebarnya atau merebaknya al-fitan atau fitnah. Watadharul fitan ay wataratibu alaihil mihan, yaitu banyak terjadi huru hara dan bencana di zaman ini. Huru hara, pertikaian, perbedaan menjadi pemicu perkelahian, pertengkaran, dan pertikaian atau percekcokan di dalam skala yang lebih kecil. Zaman yang engkau sebut sebagai yataqarrabu zaman, dari waktu ke waktu itu terasa semakin dekat dan singkat. Yang menurut Imam Ibnu Battal akan yataqarrabu zaman itu adalah akan cepat hancurnya generasi-generasi suatu bangsa karena kurang memahami agama, sampai akhirnya di antara mereka tak ada lagi yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar karena mereka kalah dengan jumlah banyak orang-orang yang mengerjakan kejahatan, pengingkaran, kefasikan, kemaksiatan, dan lain sejenisnya. Juga akan semakin beraninya orang-orang melakukan terang-terangan berbuat kejahatan. Semakin beraninya orang berbuat sesuatu yang dulu dianggap tabu karena merupakan penyimpangan. Tetapi hari ini dengan dalil kebebasan, dengan dalih hak asasi manusia, mereka terang-terangan. Pada akhirnya terjadilah sikap permisif di dalam masyarakat kita. Apa itu permisif? Kurang lebih saya bisa memahami istilah permisif ini adalah pemafhuman yang luas terhadap ketidakbenaran atau pengingkaran. Sesuatu yang sesungguhnya buruk, sesungguhnya tidak baik dianggap ya wajarlah karena ini sudah zamannya. Auzubillah. Kalau demikian itu adalah watadharul fitan. Sudah zohir fitnah ini. Fitnah ini. Ayat watarot tabu alaihil mihan. Yaitu huru hara terjadi dan bencana juga terjadi di mana-mana. Diakibatkan orang-orang atau manusia ini di antaranya yataqarrabu zaman. Tadharul fitan itu di antaranya yataqarrabu zaman, semakin cepatnya waktu. Dan menurut Imam Ibnu Battal tadi, yataqarrabu zaman itu adalah cepatnya musnahnya generasi satu bangsa karena ia tidak memahami ilmu agama. Mungkin secara fisik, secara jumlah, secara kuantitas mereka banyak. Tetapi secara kualitas yang dimaksud dengan cepat hancurnya atau musnahnya satu bangsa itu karena mereka tak ada lagi yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Zaman yang Rasulullah SAW meramalkan hilangnya para ulama. Akhir zaman yang engkau sebut ya Rasulullah sebagai wayanjilu fiha al-zahlu, dan diturunkannya kebodohan. Wayan kusul ilmu, sedikitnya ilmu, berkurangnya ilmu itu ayat fi zalika zaman yamutu al ulamaul a'yan, yaitu pada suatu zaman banyak meninggalnya ulama-ulama salih, ulama-ulama termasyhur meninggal dunia. Kita sudah banyak kehilangan para ulama, dan itu adalah wayan kusul ilmu, dicabutnya ilmu dari para ulama, atau dicabutnya ilmu dari dunia ini dengan cara mewafatkan para ulama. Bukan tiba-tiba orang pengetahuannya hilang menjadi bodoh, tetapi yang ada betul-betul memang orang bodoh karena mereka tidak mau belajar ilmu agama. Karena dalam pikiran mereka belajar ilmu agama itu primitif, belajar agama itu konservatif, belajar agama itu dogmatis, tidak maju dan sebagainya yang merupakan bagian dari argumentasi yang menjauhkan manusia dari para ulama. Ya piruna minal ulama'i wal fuqaha, berpirau dari ulama dan fuqaha. Wayan kusul ilmu ay fi zalika zaman yamutu al ulamaul a'yan, yaitu pada suatu zaman banyak meninggalnya ulama-ulama yang besar, ulama-ulama masyhur,
ulama-ulama yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama yang betul-betul warasatul anbiya telah wafat di zaman itu, kata Rasulullah. Innallaha la yaqbidul ilma intija'an yantaji'uhu minal ibad. Dalam hadis Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intija'an yantaji'u anhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu agama dengan cara menghilangkan secara langsung ilmu itu dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i. Tetapi mencabutnya ilmu dengan mewafatkan para ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadan nasu ru'usa'a juhalan fasuilu faftau bighairi ilmin fadolu wa adolu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka, orang-orang akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Kalau sudah ulama-ulama ini wafat dan ilmu menjadi sedikit di dunia, maka mereka di dunia ini akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh itu apabila ditanya tentang sesuatu, maka ia akan memberikan fatwa yang tentunya fatwa itu yang sesat dan menyesatkan. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahwa ini semua apakah telah nampak, telah terjadi atau tidak, wallahu alam, kita merasakan semua. Tetapi bagi saya secara pribadi, maka apa yang diramalkan oleh Rasulullah atau apa yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis dengan istilah yataqarrabuz zaman, telah sangat terasa singkatnya waktu, memang sudah terasa. Di mana dari tahun ke tahun, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, itu sudah sangat cepat terjadi. Dan umur manusia sangat terasa pendek. Apalagi beberapa hari ini kita melihat, kita mendengar, kita mendapat kabar beberapa teman dekat kita meninggalkan kita, dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan itu menunjukkan bahwa umur manusia ini sangat pendek sekali. Tidak ada yang melebihi, jarang sekali yang melebihi usia Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, yakunu baina yadai saati ayaman yurfa'u fihal ilmu wa yunjilu fihal jahlu wa yaksuru fihal harju al-qatlu. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibnu Majah dari Abdullah, menjelang terjadinya kiamat nanti, ada beberapa hari yang pada hari itu dicabutnya ilmu. Ini dicabutnya ilmu sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa yankusul ilmu itu dengan biqabdil ulama itu adalah sebagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, akan datangnya as-sa'ah, di mana bumi akan segera dipanggil oleh Allah untuk selesai menjadi khalifah, untuk selesai menjalankan tugasnya sebagai hamparan kehidupan di muka bumi ini. Akan dicabutnya ilmu, lalu diturunkannya kebodohan. Setelah ilmu tiada, meninggalkan dunia, tentu kebodohan merata. Kebodohan menjadi lumrah. Bodoh di sini mungkin secara peradaban maju. Seperti halnya jahiliyah itu kan bukan berarti bodoh-bodoh amat. Tetapi jahiliyah itu mereka berada dalam peradaban yang tidak manusiawi, yang terbelakang, atau yang pada satu sisi dia berpikir rasional, pada sisi yang lain dia berpikir tidak rasional. Pada satu sisi dia berpikir benar, pada satu sisi dia berpikir tidak benar. Itulah kira-kira secara mudah dipahami bahwa jahiliyah itu bukan bodoh, tetapi mereka kadang bisa jadi jahiliyah itu menyebut atau menukarkan sesuatu yang buruk dengan yang baik. Orang baik dibenci, orang yang buruk justru malah dipuji. Nah, itu adalah jahil dan itu adalah salah. Kebodohan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kerusuhan atau huru-hara. Adapun kerusuhan itu adalah al-qatlu, saling membunuh. Pembunuhan terjadi dengan mudah. Nyawa manusia melayang begitu saja, itu sudah lumrah. Tidak ada pengadilan yang tegas. Misalnya, bagi pembunuhan, apalagi di negara-negara konflik, apalagi di negara-negara yang Islamnya minoritas misalnya. Bahkan mungkin hari ini,
orang terbunuh itu sudah terbiasa, sudah menjadi peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi di masyarakat yang wajar. Kalau dulu dihilangkan nyawa orang mungkin sesuatu yang luar biasa, tetapi hari ini penghilangan nyawa orang menjadi hal yang biasa-biasa. Baik dilakukan oleh siapapun, ada orang yang menghilangkan nyawa orang karena alasan agama, misalnya, dengan meledakkan bom di sebuah tempat umum, misalnya, itu juga menjadi penyumbang bahwa pembunuhan al-qatlu sebagai tanda akhir zaman. Lebih dari itu, bahwa tidak hanya pembunuhan ini melulu pada penghilangan nyawa orang, tetapi killing karakter. Orang sudah terbiasa dalam budaya, pergaulan, saling menjelekan, saling killing karakter, menghancurkan. Kalau dulu falsafah orang Sunda mengatakan bahwa sili asah, sili asih, sili asu, dan sili wawangi ini menjadi pudar dengan sendirinya karena orang dalam persaingan hidup itu selalu harus menjatuhkan orang lain. Orang harus naik, orang harus merebut suatu jabatan, suatu kekuasaan, suatu posisi, maka tidak mungkin kalau tidak mengalahkan yang lain atau menjatuhkan yang lain. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada rahimakumullah, kemudian tanda-tanda akhir zaman ini, informasi bohong menjadi rujukan. Ini juga bagian dari al-fitan, fitnah. Informasi bohong menjadi rujukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana yang kita ketahui bersama di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atau atas perbuatanmu itu. Inilah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala. Jika datang informasi yang satir, yang tidak jelas kebenarannya, terlebih dibawa oleh orang munafik kepada kamu, maka penting melakukan tabayun, melakukan check and recheck terhadap kevalidan informasi itu. Kata Allah, apabila kamu tidak ingin melihat satu kaum binasa karena perbuatanmu itu, karena informasi bohong yang kau sebarkan. Semua orang menerima informasi, dipaksa, ridho atau tidak ridho, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, orang dipaksa mendapat informasi dengan munculnya beberapa informasi yang di broadcast melalui aplikasi yang ada hari ini yang kita miliki dalam gadget kita masing-masing. Kemudian dampak selanjutnya, orang menjadi banal terhadap informasi. Ada banalitas informasi. Mereka tidak menganggap informasi atau tidak terdampak informasi, padahal informasi itu penting bagi dirinya. Dan mereka terbawa dampak informasi, padahal informasi itu sesat bagi dirinya. Dan orang-orang disebut oleh Allah, wa minan nasi may yashtarillah wal hadisi liyudilla an sabilillahi wa yattahidaha hujwa ulaika lahum adabum muhin. Orang-orang yang menyebarkan informasi bohong ini kemudian mereka bermaksud sesungguhnya menyesatkan kamu dari jalan Allah. Bahkan mereka ingin memperolok-olok ayat-ayat Allah itu. Tetapi lantaran kita tidak tahu, kita banal, kita tidak literate, kita tidak pernah melakukan proses tabayun, menelusuri kebenaran informasi itu, kita juga akhirnya menjadi penyebar informasi bohong ini. Inilah yang disebut dengan pertengkaran ini sudah terjadi sebagaimana ramalan Rasulullah SAW. Dan apabila pertengkaran sudah dipertontonkan, bahkan pertengkaran terjadi tidak hanya perbedaan prinsip, bahkan karena perbedaan teknis, dan terjadi di sela-sela rumahmu seperti jatuhnya air hujan itu saking banyaknya. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan kita menjadi umat akhir zaman yang terbaik, umat yang konsisten berkata benar dan juga berperilaku benar. Apabila hari ini kita mencoba teringatkan oleh firman-firman Allah dan hadis Nabi yang saya sampaikan, maka sesungguhnya itu hidayatuddin masih ada dalam diri kita.
Oleh sebab itu, mari kita optimalkan Hidayatuddin ini untuk menjadi satu alat kontrol bagi kita di saat banyak informasi yang kian meracuni kita dari hal-hal yang tidak jelas sumbernya, bahkan justru menyesatkan kita dari jalan Allah tadi. Mudah-mudahan para kaum muslimin dimanapun berada yang menyimak channel ini, kalau seandainya Anda menyimak channel ini sebagai amal soleh, mudah-mudahan kesalehan itu menjadi pahala terbaik buat Anda dan pahala yang kemudian Allah berikan pada orang tua Anda sekalian. Saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam mengisi konten dakwah ini. Harapan saya mudah-mudahan sesuatu karya yang dilakukan atau suatu karya yang dibuat oleh anak-anak muda ini menjadi amalan yang terbaik bagi mereka dan melahirkan kesadaran untuk perbaikan di berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.